Baik, pertama sesuatu itu kembali kepada cara pandang, sudut pandang mana, sisi mana kita melihat. Tugas manusia selalu Allah berikan walaha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Anda berjalan dengan mobil, Allah perintah pakai rem. Kira-kira kan usaha kan gitu. Baik pokok. Menyahana rem. Habis kata mang labah rimu mati, hukum adat. Tapi hukum hakikat apa tentu mati? Tidak. Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Berarti siapa yang mengetahui? Dia kan ada deku dari pesawatnya. Bahkan di dalam aturan pesawat sangat ketat. Sebelum berangkat semua diperiksa kan. Luka, baling-balingnya, minyaknya, nakodanya, sopirnya, punya pilot. Harus beres menu. Pekan tirut. Pertanyaan nada dukur tu. Hana kan? Yang kenyan hakikat. Ba'adat harus pekan lengkap. Na minyak, na pilot, na pramugari. Pulang lengkap manduna. SOP pesawat jelas. Tapi kenapa dia jatuh? Kitanya kira-kira ada depu pesawatnya ru. Hanya menyamanan galau aja hukum adat. Kuatikah keutnya hakikatnya hanap pada kita. Adapun dia meninggal izaja ajaluhum la yastaghfiruna sa'ah karena kita tidak mengetahui. Itu kan cerita. Urangnya tak cerita bahwa urang di alam kandungan ada hadis Nabi sebelum lahir walam dunia tinggal tulis beberapa kalimat. Ajalihi pejalan mati, amalihi pekerja, warizqihi kadang maduma, pokun, tak terus. Amalihi ajalihi. Kedemuan mamon. Nah, apakah kita mengetahui tulisan ini? Kan tidak. Kalau begitu tugas adat manusia akan apa usaha? Menyangkutnya kata tempuh jarang sudah jaya pula. Jaya pulanya kan tebak. Ada pun dia mana buku dia buatnya wajib perintah. Betul dia buatnya dendam mana? Ada dendam. Kenapa tidak ada muafakat antara alam iradah dengan alam kudrat? Maka tugas manusia tidak masuk ke kapling hakikat. Manusia hanya masuk pada kapling adat. Baik kami Honda hai, kira-kira punya bahasa mudah dipahami. Baik kai Honda hai mihana rim kau petik. Cuman tetai cik bagi ente mandi. Cara adat katalah. Bahkan hana dapat patuhi rambu-rambu lalu lintas. Mana rim, mana sen kanan, sen kiri ke lampu yang menyalahi regulasi hukum adat. Tapi hakikat tidak. Seperti tadi, hukum adat Nabi Ibrahim menyadidut hana tinggal di kerak budaya. Tapi hakikat kalau lagi hukum adat Nabi yang lampu tu tahu. Nabi Yunus. Mami hukum adat malam perungkut na udip tu jenela na asih na kan asih na perungkut na iba boleh lemah punya bahasa hukum adat. Tapi pekan Nabi Yunus na meninggal itulah hakikat. Urangnya tak baca dalam Al-Quran. Nabi yang masih hidup salah satu adalah Nabi Isa alaihi salam. Horor bukti Nabi Isa masih hidup karena Allah ceritakan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 158. Barrafa'allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakim. Lalu kita bertanya, muka Nabi Isa menjauh depu peju. Ya, pertanyaan akal pun peju. Kita balik lagi di dalam dimensi pola berpikir. Yang pergi Nabi Isa nya tahu Allah. Akan ragu rumah dia ke Allah. Apakah setiap yang hidup mesti makan?
Apakah malaikat ada makan? Apakah makhluk-makhluk yang lain juga ada makan seperti manusia? Bukankah Isa dalam dimensi Tuhan? Ketika Allah melibatkan bahwa yang memerintahkan Isa adalah Allah, tentu Allah memberikan dimensi dalam dimensi yang lain. Tidak lagi Isa dalam manusia semata-mata. Sama seperti peristiwa Isra Mi'raj kan boleh raja kan? Isra Mi'raj kan banyak orang bertanya, "Ulun kapai hai penting, mana mungkin Isra Mi'rajnya? Kenapa akal ini tidak bermain dalam pola berfikir?" Jawaban ayat Al-Quran. Tapi akal ini sebagai alat untuk memahami kebenaran firman. Kita lihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya ayat. Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Bahkan Nabi Muhammad dalam sekejap bak Sidratul Muntaha. Puronya tak pakai jet, tak pakai pesawat tempur, jam-jam tidak akan tembus ke sana. Baru di dalam pola pemikiran kita lihat dimensi. Yang itu kan bukan Muhammad, yang jalan itu adalah Burak. Muhammad di dalam Burak. Yang mengirim Burak siapa? Allah. Dibimbing oleh Jibril. Kenapa ragu kita? Sama seperti contoh hari ini, kita berangkat ke Medan 1 jam. Kenapa manusia bisa sampai 1 jam ke Medan? Bukan manusia yang jalan pesawat, punya jalan kaki itu. Menyamanan manusia dalam dimensi pesawat, Muhammad dalam dimensi Burak, Isa dalam dimensi Tuhan. Kenapa ragu kita? Bojijak dapat Medan, truk boleh truk sarai ke petani. Tapi ketika dia naik pesawat, yang Assalamualaikum, banyak belah bintang, boleh. Kuat, ada telepon balik, Assalamualaikum, banyak Kuala Nama Medan. Sijim kok truk Medan? Karena manusia dalam dimensi pesawat. Pertanyaan, yang jalan manusia atau pesawat? Pesawatnya kan ada orang. Kenapa tidak bisa? Itu namanya dimensi. Ketika Isa dalam dimensi yang lain, kenapa tidak bisa? Ini bukan akal lagi menjadi jawaban. Ada dimensi. Alam ini ada yang kontrol. Siapa yang kontrol alam ini? Luhul Jabbar Jalla. Allah bersifat Jabbar yang mengatur. Luhul Muqsitu Jalla. Allah yang menggenggam remote kontrol alam ini. Allah mudah saja memindahkan hamba. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika seorang pemuda mengadu kan ketika hampir meninggal dunia. Ruh malaikat maut menjelma. Ikut dia mudanya. Maka namaga beli dia Nabi Allah Sulaiman nyo gawat ni takat itu. Kira-kira dengan bahasa kita. Ni pindah lu, dia pasti menyai ku 3 triliun hana kubah. Nabi Sulaiman panggillah angin. Wahai angin, ambillah pemuda ini, bawa dia ke sebuah tempat yang sangat jauh dari sini. Dalam sekejap pemuda ini hilang karena angin. Ketika dia tiba satu tempat, berjumpa kembali pemuda tadi. Baru diceritain, ini saya ni balik mau. Ajal ini memang di sini ajal anda. Kan sebab anda. Menyamanan mati dia buat jalan, mati dia dalam pembunuhan ini kan asbab saja. Tidak boleh kita masuk dalam asbab kematian, tapi hakikat kematian itu tidak akan tergeser karena Allah mengaturlah syariatnya. Syariat itu berlaku hukum zahir. Nahkumu bitawahid. Yang duduk, yang hanaduhi hakikat. Hakikatnya bukan kapling akal, tapi kapling akidah. Benar, udah bertanya mana? Kibat temannya mati, muka segala macam. Cara pandang, horat takalan. Ada sisi hukum akal, ada sisi hukum adat, ada hakikat. Jadi tergantung sesuatu horat takalan.
Sebab menyemandung hukum adat tak jadikan hakikat, jadi hukum mana jalan. Alah ya dok kamati hakikat memang kamati. Kamu nak main. Berarti aman hukum mana laku hukum kisas. Memang kan aja. Ana kamu pak, hang kan aja ni kamu pak, kamu tebak. Yang ditanya adalah asbab, apa itu pak? Diteliti, oh rupanya matau hanarib, benar dalam hukum. Menyalahi hukum adat. Bahkan hendak kepegat rim kan? Bahkan lalai. Oh, itu oleh polisinya wadai tengah gamai matau. Gaduh gamai nabi. Benar? Kelalaian. Ya, jadi bab kelalaian itu namanya sebab akibat kembali kepada hukum adat. Karena mereka lalai ngapai, gak ada konsentrasi. Makanya kalau orang yang dihukum mati hukum, tak dalam aturan perhubungan menancit yang dikalian hukum kelalaian. Mami ada pegah urun kamati di bandar juga. Yang kita lihat kan kelalaian. Kerja waktu pesawat jatuh yang dimintakan box black box pun, kotak hitam kan. Ini terrekaman tu apa? Oh kejadian, kue pegat. Nah mana punya terekam dalam box hitam itu. Ingin oh sopir ada yang cewek, pilot kan di kelalaian. Kenapa? Mam yang musibah mesti ke bandar hukum. Cuma pakar di urang yang TK meninggal aja banyak ni kali dah asuransi. Dia bicara asuransi jiwa. Siapa meninggal ada tawat asuransi ya. Tidro asuransinya kali bayi. Dia pakar harga tiket pesawat 2 juta, 2 juta. Kan asuransi dalamnya. Jadi mati yang tenang ahli waris. Ya, jadi intri aja 20 tu aja. Mai yang tenang urung-urung dia, urung mati pobah.